Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sobriah Atamami dari kelas 10 BDP 2, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang teks biografi dan teks autobiografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Pengertian teks biografi. Biografi adalah suatu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berasal dari Gorontalo dan memiliki darah Bugis merupakan seorang ahli pertanian. Sementara itu, ibunya berasal dari Yogyakarta adalah seorang spesialis mata. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie dan memiliki 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Dalam buku biografinya yang berjudul Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, Habibie menceritakan kalau keluarganya merupakan keluarga yang religius. Bahkan, ayah beliau terbiasa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Habibie kecil. Beliau pun mengakui kalau kebiasaan mendengarkan Al-Quran sejak kecil ini memberikan dampak yang sangat positif. Buktinya, pada usia 3 tahun, Habibie sudah bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lancar. Otak jenius seorang Habibie semakin terasah ketika memasuki bangku sekolah. Hanya saja, saat berusia 14 tahun, Habibie harus ditinggalkan ayahnya yang meninggal dunia karena serangan jantung. Sebagai gantinya, Ibu Habibie berjuang ekstra keras untuk menanggung seluruh biaya hidup anggota keluarga. Ibunya pun kemudian memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke Bandung. Di sini, Habibie remaja menempuh pendidikan di SMA Dago. Di tahun 1954, Habibie melanjutkan kuliah ke jurusan Teknik Mesin di Universitas Indonesia Bandung yang kini dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Hanya saja, masa kuliah Habibie di ITB tidak lama. Cukup setahun di ITB, Habibie kemudian memilih untuk kuliah ke Jerman, tepatnya di Rhine-Westphalen-Aachen Technische Hochschule atau RWTH, dan memilih jurusan teknik penerbangan. Pada waktu itu, beliau memperoleh beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selama kuliah di Jerman, Habibie pun bertekad untuk belajar giat. Hal ini dilakukannya agar bisa memperoleh kesuksesan. Terlebih, beliau selalu mengingat kerja keras yang dilakukan oleh ibunya untuk menanggung biaya hidup keluarga. Tekad kuat tersebut pun secara nyata diperlihatkan oleh Habibie. Buktinya, pada saat masa liburan, Habibie tidak memanfaatkannya berjalan-jalan ke berbagai tempat menarik di Jerman atau negara-negara Eropa lain. Sebagai gantinya, Habibie memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bekerja paruh waktu. Uangnya pun dipakai untuk membeli berbagai buku. Habibie menghabiskan waktu cukup lama saat menempuh pendidikan di Jerman. Total sebanyak 10 tahun dijalani oleh seorang Habibie untuk meraih diploma dan doktoral di Jerman. Di tengah-tengah masa kuliahnya tersebut, tepatnya pada 12 Mei 1962, Habibie memutuskan untuk menikahi Hasri Ainun Besari. Kuliah sambil bekerja menjadi keseharian yang harus dilakukan oleh seorang Habibie. Apalagi, beliau memutuskan untuk memboyong istrinya agar tinggal bersama di Jerman. Namun, semua kerja keras tersebut akhirnya terbayar lunas. Pada tahun 1960, beliau lulus dengan predikat cum laude dan memperoleh gelar diploma teknik. Selanjutnya, pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman. Bahkan, dia pernah bekerja cukup lama di sebuah perusahaan kedirgantaraan. Di sana,
Beliau pun sampai memperoleh jabatan sebagai wakil presiden. Meski telah tinggal sangat lama di Jerman, kecintaan seorang Habibie terhadap tanah air tidak pernah pudar. Buktinya, beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1973. Kepulangannya ke tanah air itu atas permintaan Presiden Soeharto. Kedatangannya kala itu pun disambut dengan harapan yang besar, terutama untuk memajukan industri tanah air. Pertama kali, beliau ditugaskan untuk bekerja di Pertamina. Selanjutnya, pada tahun 1976, Habibie menjadi pimpinan pertama dari PT Dirgantara Indonesia. Lalu, sejak tahun 1978, Habibie memperoleh jabatan baru, yakni sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Jabatan ini pun bertahan sangat lama, sekitar 20 tahun. Pada 11 Maret 1998, Habibie mendampingi Soeharto sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI. Jabatan Habibie pun beralih menjadi Presiden RI setelah Soeharto mengundurkan diri dan mengakhiri era Orde Baru pada 21 Mei 1998. Hanya saja, jabatan presiden tersebut tidak bertahan lama, cuma 1 tahun dan 5 bulan. Hal ini pun membuat Habibie sebagai pemilik gelar Wakil Presiden dan Presiden RI dengan durasi jabatan terpendek. Meski menjabat dalam waktu yang singkat, ada beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh seorang Habibie. Salah satunya adalah langkahnya dalam menekan angka tukar rupiah terhadap dolar Amerika menjadi di bawah Rp10.000. Rasa cinta tanah air dari seorang Habibie tidak dapat diragukan lagi. Selain rela kembali ke tanah air meski telah memperoleh jabatan tinggi di Jerman, beliau juga pernah menolak gelar profesor dari alma maternya di negara tersebut. Alasannya, karena gelar tersebut bakal bisa mempersulit jalannya kembali ke Indonesia. Sosok B.J. Habibie pun layak untuk menjadi teladan bagi warga Indonesia, terutama sikap rasa cinta tanah air serta kegigihannya dalam menuntut ilmu. Beliau memiliki kemauan belajar yang sangat besar dan sudah terlihat ketika ia masih muda, terutama di bidang matematika dan sains. Simpulan, Habibie merupakan sosok pekerja keras yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, murah senyum, humble, dan sangat ramah. Beliau sangat suka membagikan kata-kata bijak yang dapat menginspirasi banyak orang. Kisah cinta dan kerja keras beliau sangat patut dijadikan teladan untuk semua. Yang kedua, saya akan menjelaskan teks autobiografi. Pengertian teks autobiografi. Autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri, Siti Sobriah Atamami. Namaku Siti Sobriah Atamami. Siti adalah panggilan akrab yang digunakan oleh teman-temanku. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2004. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahku bernama Emis dan ibuku bernama Sanimah. Ayahku berasal dari Sumedang, Jawa Barat, dan bekerja sebagai karyawan swasta. Sementara ibuku berasal dari Betawi. Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sejak aku lahir, aku tinggal di rumah bibi aku. Karena pada saat itu, orang tuaku belum memiliki rumah. Aku tumbuh dengan baik. Waktu bayi, aku tidak mudah rewel. Saat balita, aku diasuh oleh tetangga. Karena kedua orang tuaku bekerja. Ibuku pernah bercerita kepadaku, saat lahir hingga usia 4 tahun, aku memiliki rambut yang sedikit. Karena rambutku susah sekali numbuhnya, hingga ada yang memanggilku botak. Ibu sering mengajakku ke pasar malam untuk sekedar jajan malam dan mengajakku naik mainan. Saat kecil, aku jarang sekali bertemu dan bermain bersama ayahku, karena ayahku sangat sibuk dan selalu pulang malam. Hingga saat aku libur sekolah, aku pernah ingin ikut ayahku bekerja.
Aku pun ikut membantu ayahku mengikutinya hingga pulang malam. Aku merasa kasihan melihat ayahku yang bekerja keras untuk keluarga. Aku mulai sekolah di taman kanak-kanak saat berusia 5 tahun. Aku sekolah di TK Al-Mutakin yang berjarak cukup jauh dari rumahku. Saat duduk di bangku TK, ibu dan ayahku masih bekerja. Hingga akhirnya pernah aku berangkat sekolah dan pulang sekolah sendiri. Aku dipesan oleh ibuku agar menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Aku pun melanjutkan sekolah dasar di SDN Semanan 08 pagi. Aku termasuk anak yang pendiam saat awal-awal masuk. Aku juga pemalu, tetapi lama-kelamaan aku sudah mulai terbiasa dan akrab dengan lingkungan baruku. Saat kelas 1 sampai 3, aku tidak meraih prestasi apapun. Namun, saat kelas 4 sampai 6, aku mulai meraih prestasi dan masuk peringkat 10 besar di kelas. Aku juga mulai aktif mengikuti kegiatan dan lomba yang ada di sekolah. Aku pernah ditunjuk untuk mengikuti lomba voli se-Jakarta Barat tingkat SD. Lulus SD, aku melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, yaitu SMP. Aku bersekolah di SMP Negeri 187 Jakarta. Awal masuk kelas 7, aku masih menyesuaikan diri dan malu-malu. Aku mulai aktif di kelas 8. Tidak malu lagi, berani bertanya dan maju untuk presentasi. Di kelas 7, aku meraih prestasi yaitu masuk peringkat 10 besar. Saat kelas 8, aku menjadi wakil ketua kelas dan alhamdulillah mendapat prestasi yang luar biasa. Aku mendapat peringkat 1 dan 2 di semester genap. Saat kelas 9, aku dipilih dan masuk di kelas unggulan. Di SMP, aku mendapatkan 2 piagam penghargaan. Tentunya, ini merupakan hal yang sangat membanggakan untuk aku dan orang tuaku. Aku sangat senang dapat masuk di sekolah ini. Disinilah, aku menemukan sahabat yang sampai sekarang sangat dekat sekali denganku. Aku memang memiliki banyak teman dari waktu aku SD sampai SMP. Tapi hanya satu yang kuanggap sahabat dan seperti keluarga. Dia adalah Suci Nurmala. Aku mengenalnya di SMP waktu kelas 7. Sampai sekarang kami masih sering bertemu karena jarak rumah kami tidak terlalu jauh. Karena terlalu sering bertemu, kami sampai jarang untuk foto bareng. Awalnya kami tidak begitu dekat, namun karena sering satu kelompok, kami jadi dekat. Suci adalah orang yang sangat baik. Dia memiliki tinggi yang sama denganku. Dia sering menjadi juara kelas. Orangnya sangat kreatif. Dia sangat mengerti aku. Namun, terkadang dia juga orangnya mudian. Dia menjadi pendengar yang baik banget buat aku. Selalu ngasih solusi atas masalah yang aku hadapi. Kami merasa satu pikiran dan cocok. Kami juga punya komitmen dan berjanji untuk sukses bersama dan tidak pernah berubah. Aku memiliki hobi membaca. Aku lebih suka membaca buku-buku yang Islami, yang berisi pelajaran dan pesan-pesan menarik. Olahraga favoritku adalah jogging. Setiap hari Minggu aku rutin untuk jogging bareng sahabatku. Dari kecil, aku memiliki cita-cita sebagai seorang guru, terutama di bidang agama. Aku sangat menyukai teori. Aku suka pelajaran yang tidak ada hitung-hitungan. Aku sangat tidak suka dengan pelajaran matematika dari aku SD. Aku benci dengan yang namanya rumus. Bagiku itu sulit, walaupun sudah kupahami dan dijelaskan ulang. Seakan otakku sangat sulit untuk mengingat rumus. Aku orang yang sangat mudah lupa dengan hafalan, namun juga butuh waktu dalam menghafal. Aku murah senyum dengan semua orang. Saat tertawa bersama teman, terkadang aku suka kebablasan ketawanya. Jadi, terkadang temanku suka mengingatkanku. Aku orang yang mau belajar dengan hal baru. Jujur, terkadang aku malas untuk belajar. Namun, aku kembali mengingat untuk bisa mengangkat derajat keluargaku. Aku pantang menyerah, walau kadang ada lelah yang selalu bertamu di diriku. Dan sekarang, aku telah bersekolah di SMK Negeri 42 Jakarta, salah satu sekolah terfavorit di Jakarta Barat. Pada awalnya, aku memilih untuk masuk jurusan akuntansi, perkantoran, dan pemasaran. Namun, karena nilaiku kurang besar, aku tidak berhasil masuk jurusan akuntansi dan perkantoran, dan pada akhirnya aku masuk di jurusan pemasaran.
Ini memang bukan pilihanku untuk melanjutkan ke jenjang SMK, tetapi aku tetap optimis dan harus bisa belajar demi masa depanku. Aku pun mulai mengikuti organisasi OSIS dan ROHIS 42. Bagiku, pendidikan merupakan hal terpenting dalam hidupku, terlepas dari memiliki nilai yang memuaskan atau tidak. Salah satu jalan menuju kesuksesan adalah pendidikan. Harapan aku, semoga aku lulus nanti dengan nilai terbaik untukku. Aku ingin merubah nasibku menjadi lebih baik dengan usaha dan kerja keras yang aku miliki. Aku ingin melanjutkan pendidikanku ke tingkat universitas. Namun, aku ingin memiliki penghasilan sendiri dulu, lalu membanggakan kedua orang tuaku dengan apa yang aku capai. Simpulan, dari kecil hingga detik ini aku tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, aku tetap semangat dan terus belajar yang sudah menjadi tanggung jawabku. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa rasa malas akan tetap ada. Semua kembali lagi pada diriku. Tetap semangat berjuang untuk waktu yang indah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.